Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, baru saja kita melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh terkhusus yang dilakukan secara berjamaah itu merupakan sebuah sholat yang mulia, yang salah satu keutamaannya seperti yang telah kita sebutkan tadi dari penggalan ayat yang dibacakan oleh imam dalam surat Al-Isra ayat 78, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di salat fajar tersebut masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Al-Imam dan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, demikian pula Al-Imam Mujahid menafsirkan bahwa Quranul Fajr dalam ayat tersebut Al-Isra ayat 78 itu merupakan salatul fajr, salat subuh. Salat subuh itu merupakan salat yang dipersaksikan oleh para malaikat. Ini menunjukkan betapa mulianya sholat subuh tersebut. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, tentunya di hari-hari belakangan ini perasaan bahagia dan sedih menyelimuti hati kita, menyelimuti hati seorang muslim dan muslimah. Di satu sisi kita bahagia, bergembira karena Allah Rabbul Alamin masih memberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Kita bahagia dan bergembira karena sampai saat ini memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah Rabbul Alamin masih memberikan kesehatan, kekuatan dan taufiknya untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan beragam amalan kebaikan, guna kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Di sisi lain kita bersedih karena sesungguhnya Ramadan yang selama ini kita nantikan hari demi hari terus pergi meninggalkan kita. Dan entah tahun depan apakah kesempatan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ataukah tidak. Semuanya itu merupakan perkara ghaib di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian yang kami muliakan, berhubung waktu
Salatul Id, salat Idul Fitri juga semakin dekat, maka alangkah bagusnya untuk kita sebagai seorang muslim dan muslimah membekali diri dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan salatul Id tersebut. Karena seorang muslim dan muslimah ketika menjalankan sebuah ibadah betul-betul harus dibangun di atas ilmu agama. Karena ibadah itu kata para ulama termasuk perkara tauqifiyah, yang seseorang itu tidak boleh melaksanakan ibadah tersebut kecuali ada landasan, ada tuntunan, ada contoh yang telah dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun ikhlasnya seseorang melakukan amalan kebaikan, apabila amalan kebaikan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh amalan tersebut akan tertolak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang dan tidak memiliki landasan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun ay mardudun, maka amalan tersebut tertolak. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah, mari kita cukupkan syariat ini dengan apa-apa yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita akan masuk membahas beberapa hukum yang berkaitan dengan salatul Id. Ya, saya akan nukilkan dari sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas. Ya, namanya muyassar artinya ringkas, tidak menyebutkan perkara-perkara yang meluas. Ya, di bab yang ke-12 ini kata beliau, Al-Bab Ats-Tsani Asyar, bab yang ke-12 fi sholatil Idain, tentang dua sholat Id. Ya, beliau gabung antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha karena hukumnya itu mirip, ya, makanya beliau gabung. Jadi jamaah sekalian, dikatakan sholatul Id, dikatakan Id karena yatakarrar wa ya'ud. Kenapa dikatakan Idun? Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa dikatakan Id? Dari kata ada ya'udu, kembali. Karena perkara tersebut berulang di setiap tahunnya. Itu makna dari kata Id. Idun itu artinya kembali, terulang di setiap tahunnya. Kata beliau, wal idani huma Idul Adha wa Idul Fitr. Dua Id yang dimaksudkan di sini adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyatun. Dan Idul Adha dan Idul Fitri ini keduanya itu dilakukan, dirayakan karena adanya kegiatan yang syar'i. Fa'idul Fitri bimunasabati intihail muslimin min syiyami syahri Ramadan. Idul Fitri itu dirayakan, dilakukan karena kaum muslimin telah selesai melakukan puasa di bulan Ramadan. Kenapa ada Idul Fitri? Karena kaum muslimin di saat itu telah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Wal adha bimunasabati ikhtitami asyri Dzulhijjah. Adapun Idul Adha itu dirayakan, dilakukan karena selesai dan menutupi 10 Dzulhijjah. Ya, 2
peristiwa tersebut. Sekali lagi, kita merayakan Idul Fitri itu karena kita sudah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Wa summiya 'idan li'annahu yaud, dan dinamakan Id. Kita sering dengar tuh Idul Fitri, Idul Adha. Wa summiya 'idan, dan dinamakan Id li'annahu yaudu ya wa yatakarraru fi waqtihi, karena dia itu kembali dan berulang pada waktunya. Idul Fitri, kapan berulangnya? Selesai kita melaksanakan sholat, selesai kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, itu berkaitan dengan penamaannya. Kemudian permasalahan yang berikutnya, hukmuha wa dalilu dzalik. Kita akan bahas tentang hukum sholat Id dan sholat Adha tersebut. Sholatul Id fardu kifayatin. Sholat Id itu, Idul Fitri dan Idul Adha itu, kata Syekh dalam kitabnya ini, fardu kifayatin. Hukumnya itu fardu kifayah. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Ini mazhabnya Al-Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa sholatul Id itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Kalau ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin telah melaksanakannya, mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Itu makna dari fardu kifayah. Hukumnya katanya menurut Imam Ahmad rahimahullah, sholatul Id itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi muslimin yang lainnya. Sekali lagi, ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama. Di sana ada pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa hukum salat Id itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Dan di sana ada pendapat yang ketiga, annaha wajibatun, bahwa salat Id itu hukumnya wajib hukumnya. Ini tiga pendapat di kalangan para ulama terkait hukum salat Id. Ada yang mengatakan fardu kifayah, pendapatnya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sepantasnya untuk ditinggalkan bagi seorang muslim dan muslimah. Dan di sana ada pendapat yang mengatakan wajib. Dan pendapat yang terkuat dari pendapat tersebut bahwasanya sholatul Id itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah yang tidak memiliki uzur yang syar'i untuk meninggalkannya. Ya, selama diberikan kekuatan kesehatan, maka hendaknya seorang muslim dan muslimah tersebut keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholatul Id bersama kaum muslimin. Ya, hukumnya tadi apa? Sunnatun muakkadah. Ya. Kemudian ya, kata Syekh di sini, ya, karena beliau berpendapat fardu kifayah, kata beliau, idza qama biha al-ba'd saqatal ithmu 'alal bakin. Kalau ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin telah melaksanakan sholat Id tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ya. Jadi memang ini perdebatan yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib hukumnya. Ya. Kenapa? Karena wanita-wanita yang haid saja, wanita yang haid, gadis-gadis pingitan yang mereka itu nggak pernah keluar dari rumahnya, di sholat Id tersebut mereka diperintahkan semua keluar dari rumahnya. Bayangkan, wanita yang haid saja
itu diperintahkan untuk keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholat Id ini. Wanita yang haid itu, ya, selama mereka masih sehat maka diperintahkan untuk keluar, ya, untuk menghadiri sholat Id ini. Untuk wanita yang haid tentunya nggak sholat, cuma diperintahkan tetap keluar untuk menampakkan syiar Islam yang mulia ini. Bagi wanita-wanita yang haid, yang mendapatkan haid pada sholat Id tersebut, maka hendaknya mereka mencari tempat di belakang bersama wanita-wanita yang haid yang lainnya, sehingga tidak memutuskan shaf dari kalangan kaum muslimahnya, ya. Ini dalil yang dipegang oleh pendapat yang mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya wajib, ya. Setingkat wanita pingitan, gadis pingitan yang mereka itu nggak pernah keluar dari rumahnya, di saat itu diperintahkan semuanya untuk keluar, ya, menghadiri dan menyaksikan sholat Id tersebut. Subhanallah, ya. Kemudian permasalahan yang berikutnya syurutuha, ya, tentang syarat-syaratnya. Wa min ahammi syurutiha dukhulul waqti wa wujudul adadi al-mu'tabar wal istitan. Ya. Di antara syarat terpenting dari pelaksanaan sholat Id tersebut dukhulul waqt, masuknya waktu pelaksanaannya. Gak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Id tersebut sebelum masuk waktunya, ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik, ya. Dilaksanakan sholat Id tersebut, ditegakkan sholat Id tersebut pada waktunya, ya. Jadi nggak boleh selesai sholat subuh langsung sholat Id, ya, nggak diperbolehkan karena belum masuk waktunya, ya, belum masuk waktunya. Wala tajuzu fi aqall min thalathati askhasin, dan tidak diperbolehkan pula untuk melaksanakan sholat Id tersebut kalau jumlah jamaahnya kurang dari 3 orang. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ya, nggak boleh melaksanakan sholat Id tersebut kalau jumlah pesertanya kurang dari 3 orang, ya, tidak diperbolehkan. Dan di sana ada sebagian ulama yang mempersyaratkan jumlah yang harus terpenuhi ketika sholat Id tersebut seperti jumlahnya ketika melaksanakan sholat Jumat, yaitu apa? Arba'ina rajulan, 40 orang, ya, 40 orang. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Wala tajibu 'alal musafir ghairul mustautin, dan tidak diwajibkan sholat Id tersebut bagi musafir, ya, nggak ada kewajiban mereka. Orang yang sedang melaksanakan perjalanan safar, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat Id. Dia berangkat dari Depok, ya, ke Sumatera, ternyata belum sampai di kampung halamannya, ternyata waktu Id sudah masuk, ya. Apakah wajib bagi dia untuk berhenti melaksanakan sholat Id kemudian melanjutkan perjalanannya? Jawabannya tidak wajib. Tapi ketika dia turun, tentunya itu lebih bagus, ya. Dia turun ke tempat tersebut di mana dia mendapati sholat Id tersebut ditegakkan, kemudian dia sholat dan dia lanjutkan perjalanannya menuju tujuannya, ya. Kalau dikatakan apakah wajib baginya, maka tidak ada kewajiban bagi musafir untuk melaksanakan sholat Id tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya al-mawadhi' allati tusalla fiha. Di mana sih salat Id tersebut ditegakkan? Yusannu an tusalla fis sahara kharijal binyan. Disunnahkan, dianjurkan untuk melaksanakan salat Id tersebut di tanah lapang, ya. Ini anjurannya, ya, untuk dilaksanakan di tanah lapang, di lapangan, ya. Li hadits Abi Sa'id kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr wal adha ila al musalla. Sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla. Ya, kalau di Indonesia musalla itu masjid kecil. Ya, musalla itu dalam bahasa Arab artinya tanah lapang. Ya,
lapangan, itu namanya musola itu. Ya, cuman dalam penerapannya di Indonesia, musola itu identik dengan apa? Masjid yang kecil. Ya, ukurannya lebih kecil dibandingkan masjid pada umumnya yang dilaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Tapi ketika kita berbicara dari sisi bahasa Arab, musola itu artinya tanah lapang. Ini yang dianjurkan, ya, disunnahkan, ya. Apa sih tujuannya? Wal qasdu min dzalik izharu hadhihi syairah wa ibrazuha. Kenapa dianjurkan untuk melaksanakan menegakkan sholat Id tersebut di tanah lapang? Kata Syekh di sini, izharu hadhihi syairah, untuk menampakkan syiar Islam ini, untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin, untuk menampakkan bagaimana persatuan di kalangan kaum muslimin, keluar semuanya, ya. Wa yajuzu sholatuha fil masjid al-jami' min udhrin kal matar warih asyadid wa nahwi dzalik. Dan boleh melaksanakan sholat Id tersebut di masjid, boleh hukumnya, ya. Kalau di sana ada uzur semisal hujan deras ataukah angin yang kencang ataukah dalam situasi yang tidak aman, ya, dalam situasi peperangan misalkan, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya di masjid. Gimana kalau enggak ada angin kencang, enggak ada hujan, orang juga enggak berperang, kami melaksanakan sholat Id tersebut di masjid? Jawabannya boleh, boleh jawabannya, sah hukumnya, ya. Tapi berbicara tentang afdoliyahnya, mana yang lebih bagus, maka kita katakan yang lebih bagus melaksanakan sholat Id tersebut di tanah lapang kalau memungkinkan, ya. Karena tujuannya tadi untuk apa? Izhar hadhihi syairah, untuk menampakkan syiar Islam yang satu ini, untuk menampakkan kekompakan persatuan kaum muslimin. Tapi berbicara tentang hukum boleh tidaknya, maka jawabannya boleh dan sah untuk melaksanakan sholat Id tersebut di masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini permasalahan yang ketiga yang dibahas oleh para ulama terkait tentang fikih sholat Id. Sekarang waktunya, kapan sih sholat Id tersebut dilaksanakan? Wa waqtuha ka sholatid duha ba'da irtifa'i syams qadara rumhi ila waqti az-zawal, ya. Waktu pelaksanaan sholat Id itu sama persis dengan waktu pelaksanaan sholat duha, ya, sama pelaksanaannya, waktunya itu. Kapan? Ketika matahari terbit dan meninggi, ya. Kalau dipermisalkan dengan ukuran jam, ya, kalau dulu itu kan mereka patokannya ke matahari, ya. Matahari terbit, tunggu sekitar berapa menit, kemudian mereka sholat, ya. Kalau kita yang hidup di zaman ini tidak memungkinkan untuk melihat matahari secara langsung di pagi harinya, maka kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Asyarhul Mumti', beliau memperkirakan untuk mengetahui masuknya waktu sholat duha tersebut tinggal lihat waktu sholat subuh jam berapa, kemudian tambahkan 1 jam 15 menit kurang lebih, ya. Kalau sudah dihitung itu, maka itulah waktu pelaksanaan waktu duha ataukah waktu pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri, ya. Sampai kapan? Ila waktu zawal, sampai masuknya waktu zawal, sampai matahari itu persis berada tepat di kepalanya kita, ya. Cuman di sana para ulama kemudian ini disebutkan ini, wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha, dan dianjurkan untuk menyegerakan pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut di awal waktunya. Itu perbedaannya. Wa ta'khirul fitr, kalau pelaksanaan sholat Idul Adha itu dianjurkan untuk disegerakan, disegerakan. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin itu setelah sholat Id akan melaksanakan ibadah yang lainnya lagi, yaitu apa? Berkurban, ya. Makanya dianjurkan pelaksanaan sholat Idul Adha itu disegerakan di awal waktunya.
Beda dengan apa? Pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dianjurkan, disunahkan untuk diundur dari awal waktunya. Kenapa demikian? Untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat membayar zakatnya. Ya. Jadi waktu pembayaran zakat yang terbaik itu di malam hari, ya. Di malam hari, dan terbaiknya lagi di subuh harinya setelah sholat subuh ketika manusia beranjak menuju lapangan. Itu kalau memungkinkan, ya. Kalau dikhawatirkan akan terluputkan pelaksanaan zakatul fitr tersebut gara-gara ingin meraih yang paling afdolnya, saya nantilah setelah sholat subuh baru keluarkan zakat saya, gara-gara ingin mengambil yang afdol ternyata sampai lupa dia, ya, tidak memungkinkan. Maka dalam kondisi tersebut hendaknya dia keluarkan zakatnya terlebih dahulu di malam harinya, ataukah sehari ataukah 2 hari sebelum masuknya waktu sholat Id tersebut, ya. Jadi itu salah satu hikmah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa li anna nas fi hajatin ila ta'jilil adha li dzabahil adhahi. Kenapa tadi kita katakan pelaksanaan sholat Idul Adha itu disegerakan, disunnahkan? Karena kata Syekh, manusia itu akan menyegerakan penyembelihan terhadap hewan-hewan kurban mereka. Wahum fi hajatin ila imtidadi waqti sholatil fajr liyattasi'a li adai zakatil fitr. Dan mereka butuh waktu untuk diperpanjang dalam rangka menunaikan dan membayar zakat fitrahnya mereka. Jadi kalau dikira-kirakan pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut di jam 6:30 ataukah jam 7, maka berbeda dengan sholat Idul Fitri kalau bisa diundur ke jam 7:30 ataukah jam 8 untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin, bagi mereka yang belum sempat mengeluarkan zakatnya di malam harinya, untuk mereka keluarkan di subuh hari atau di pagi harinya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena kalau sudah lewat, ya, sudah sholat Idul Fitri, sudah selesai pulang, maka itu enggak teranggap lagi sebagai zakatul fitr, ya, teranggap sebagai sedekah biasa. Maka ini harus kita perhatikan, jangan sampai pembayaran zakatnya kita keluar dari waktu yang telah ditetapkan dalam syariat, ya. Kalau ada orang yang bayar zakatnya, ya, setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka zakatnya tersebut itu tidak teranggap zakat dan terhitung sebagai sedekah biasa, ya. Maka diperhatikan baik-baik. Kemudian, ya, sifatuha wa ma yuqra'u fiha. Ini pembahasan yang berikutnya. Gimana sih tata cara pelaksanaan sholat Id tersebut dan apa yang dibaca dalam sholatnya. Wa sifatuha raka'atan qoblal khutbah. Tentang tata caranya sholat Id itu, Idul Fitri dan Idul Adha itu raka'atan, dilaksanakan 2 rakaat qoblal khutbah, sebelum khutbah. Jadi sholat dulu kemudian khutbah Id, ya, jangan dibalik, ya, jangan dibalik karena pikiran, wah, nanti kalau kita sholat terlebih dahulu kemudian ceramah nanti manusia keburu bubar. Bagusnya kita ceramah aja dulu baru sholat, jangan dibalik. Sebaik-baik petunjuk dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi contohkan demikian, sholat dulu kemudian khutbah, itu yang kita lakukan, ya. Karena kita dalam hal ibadah itu harus mencontoh manusia terbaik, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqauli Umar, salatul fitri wal adha rak'atan tamam ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Kata Umar bin Al-Khattab, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Artinya salat Idul Fitri 2 rakaat, salat Idul Adha itu 2 rakaat, ya. Tamam ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sempurna, 2 rakaat itu sempurna. Enggak boleh lagi diqasar menjadi 1 rakaat, enggak. Ya, 2 rakaat kata Ibnu Umar.
wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi, celaka orang-orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat, ya, bukan 1 rakaat, bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istitah wa qabla ta'awudz sittan. Ya. Di rakaat yang pertama dia bertakbir, ya. Setelah takbiratul ihram sebanyak 6 kali. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram namanya. Setelah takbiratul ihram tersebut, maka disunnahkan baginya untuk bertakbir 6 kali. Itu pendapat sebagian para ulama. Ya, di dalam riwayat yang lainnya disebutkan 7 kali. Ya, takbiratul ihram, kemudian membaca takbir az-zawaid, takbir tambahan. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Ya, 7 kali. Wa fi tsaniyati qabla al-qiraah khamsan. Kemudian di rakaat yang kedua dia takbiratul intiqal, ya, naik, ya, dari posisi duduknya tersebut dia naik takbiratul intiqal Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dia bertakbir sebanyak 5 kali. Ya, gitu tata caranya. Insyaallah sudah pada paham semuanya insyaallah taala. Li hadits Aisyah marfu'an at-takbir fil fitr wal adha fil ula 7 takbirat. Wa fi tsaniyah 5 takbirat siwa takbiratai ar-ruku'. Takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha itu di rakaat yang pertama 7 takbirat, 7 takbir. Nah, disinilah terjadi silang pendapat para ulama ketika memaknai hadis ini. Sebagian mereka mengatakan hadis Aisyah menanjaukan 7 takbir masuk di dalamnya takbiratul takbiratul ihram. Berarti 7, 1 takbiratul ihram, berarti tambahannya 6. Nah, itu sebagian ulama, ya. Sebagian mengatakan tidak. Yang disebutkan Aisyah 7 takbirat, 7 takbir itu adalah takbir az-zawaid, takbir tambahan. Dan itu yang lebih benar wallahu taala alam, ya. Wa fi tsaniyati 5 takbirat siwa takbiratai ar-ruku'. Dan di rakaat yang kedua, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam takbir sebanyak 5 kali, ya. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan dia mengangkat kedua tangannya pada setiap rakaatnya. Dan itu pendapat yang lebih kuat yang dilakukan oleh para sahabat sebagiannya, ya. Jangan berdiam saja Allahu Akbar, kemudian takbir zawaidnya tambahannya dia mengucapkan Allahu Akbar. Tapi yang lebih bagus, ya, untuk mengangkat, ya, kedua tangan di setiap takbirnya, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi ma'at takbir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Dan sayang sekali hadis ini merupakan hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Akan tetapi jangan sampai perkara ini kemudian menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Bagi mereka yang mengangkat kedua tangannya di setiap takbir, maka hendaknya dia lakukan kalau menganggap hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Untuk mereka yang mencukupkan mengangkat tangannya di takbiratul ihram dan kemudian mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan, maka untuknya dia lakukan kalau dia mengatakan bahwa hadis tersebut hadis yang lemah, ya. Wallahu taala alam. Sekali lagi, yang terbaik untuk dilakukan setiap muslim dan muslimah adalah mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir yang dia ucapkan dalam takbir-takbir tambahan pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tsumma yaqra' ba'dal isti'adzah jahran bighairi khilafin. Kemudian dia membaca Al-Qur'an setelah dia beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca bacaannya jahran dengan mengeraskan suaranya, ya.
Jadi sholat id itu juga diperintahkan untuk mengeraskan suara bagi imam. Jangan dia baca dalam hatinya, ya, tapi dikeraskan. Sama ketika melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Wa yaqra al-fatihah, dia membaca surat al-fatihah, ya. Wa fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fil thaniyah bil ghasyiyah. Di rakaat yang pertama ini berkaitan dengan imam, ya. Dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat yang kedua dia baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ghasyiyah, ya. Itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dalam salat Id tersebut membaca Al-Fatihah dan membaca surat Qaf di rakaat yang pertama. Kemudian beliau membaca di rakaat yang kedua Al-Fatihah dan membaca surat Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ya. Kalau ada yang baca selain dari surat-surat ini maka hukum salatnya sah, ya. Cuman yang terbaik dilakukan untuk membaca surat-surat yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau membaca surat yang lainnya silahkan, ya. Sah salatnya, ya. Fayura'i al-ityan bihadhihi marratan wa hadha marrah amalan bi sunnah, ya. Ma'a mura'ati dzurufil muslimin fayakhudhuhum bil arfaq. Maka hendaknya dia menjaga untuk mengamalkan perbuatan yang satu ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama, kemudian Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, kemudian di tahun-tahun berikutnya dia baca juga surat Qaf. Jadi dia selang-selingi dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kata beliau ma'a mura'at dzuruf al-muslimin, dengan tetap memperhatikan keadaan jamaah kaum muslimin, ya. Jangan sampai di belakangnya itu banyak orang-orang tua, anak kecil, kemudian baca surat yang panjang-panjang. Ini enggak diperbolehkan, ya. Maka seorang imam itu harus pandai-pandai untuk melihat keadaan dan kondisi para makmumnya, ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Udah tahu di situ banyak orang tua, ya, yang tidak mampu berdiri lama. Di situ ada anak-anak kecil yang mereka dibawa karena ibunya juga hadir dalam sholat tersebut. Sudah dengar suara tangisan bayi di mana-mana, tapi tetap aja dipanjangkan, ya. Maka ini seorang imam juga harus betul-betul menguasai fikih di dalam melaksanakan sholat Id tersebut, ya. Nggak boleh kemudian menimbulkan fitnah, ya. Karena kepanjangan pas salam jamaahnya tinggal satu shaf, yang lainnya bubar, ya. Jadi diperhatikan, ya. Ambil perkara yang terbaik bagi jamaah tersebut. Kalau lihat jamaahnya banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri lama, maka hendaknya dia memperingkas sholatnya tersebut, ya. Kemudian, ya, qadha al-id, ya. Gimana sih bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan, ya, sholat Id tersebut, ya. Sebagian ulama itu mengatakan untuk orang-orang yang terluputkan dari sholat Id, maka tidak ada dosa baginya ketika tidak melaksanakannya, tidak mengqadhanya, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia terluputkan dari sholat Id, maka baginya untuk mengqadha sholat tersebut. Dia laksanakan sendirian, ataukah, ya, kebiasaannya beberapa orang memang ditugaskan sebagai penjaga keamanan, ya, untuk menjaga keamanan di sekitar masjid tersebut. Ada 5 orang, 10 orang yang ditugaskan juga untuk menjaga kendaraan. Maka untuk orang-orang tersebut yang tidak melaksanakan sholat Id bersama kaum muslimin, boleh baginya untuk melaksanakan sholat Id, ya, bersama dengan jamaah lainnya yang tidak sempat melaksanakan sholat Id tersebut
bersama kaum muslimin karena tugas yang mulia itu. Ya, jadi jangan disepelekan juga tuh. Ya, kalau ternyata qadarullah tempat tersebut butuh orang-orang untuk menjaga keamanan, ya, dari ketenangan pelaksanaan sholat id, demikian pula untuk kendaraan ditugaskan untuk menjaga kendaraan-kendaraan, udah lakukan, itu tugas yang mulia juga, ya, untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, kekhusyuan kepada jamaah ketika melaksanakan sholat id. Kemudian setelah sholat id nantinya, maka hendaknya mereka bersama orang-orang yang tidak sempat untuk melaksanakan sholat id tersebut, mereka laksanakan secara berjamaah, ya. Kemudian yang berikutnya sunanuha. Ini juga penting nih, perkara-perkara yang disunnahkan dalam pelaksanaan sholat id tersebut. Yang pertama kata Syekh, yusannu an tu'adda sholatal id fi makanin barizin wasi'in kharijil balad yastami'u fihi al-muslimun liidhar hadhihi syariah. Katanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat id ini di tempat yang luas dan terbuka. Ya, kalau di Indonesia kebiasaannya di lapangan, ya, untuk menampakkan syariat yang mulia ini. Itu tadi telah kita singgung di awal, ya, itu sebaiknya, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan karena adanya uzur syar'i, ataukah memang tidak ada tempat yang lapang dan luas di tempat tersebut, maka boleh dipersilahkan untuk melaksanakan dan menegakkan sholat id tersebut di masjid bersama kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, ya, wa ayyakula qabla al-khuruj li sholatil fitr tamarat wa alla yat'am yauman nahar hatta yusul. Ini juga perkara yang disunnahkan, ya, sebelum kita keluar, ya, melaksanakan sholat idul fitri, disunnahkan untuk makan beberapa biji kurma, ya. Kalau tidak ada kurma maka boleh makan yang lainnya. Kenapa disunnahkan? Untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak dalam kondisi puasa lagi, ya, untuk membedakan keadaannya kita, bahwa kita itu sekarang bukan dalam kondisi di bulan Ramadan, tapi kita sekarang dalam posisi berhari raya. Jadi sebelum keluar, ya, dari rumahnya kita disunnahkan, dianjurkan untuk memakan kurma kalau ada di rumahnya kita, ataukah makan makanan yang lainnya. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita itu tidak dalam kondisi berpuasa, ya. Berbeda dengan Idul Adha, yaitu disunnahkan untuk tidak makan setelah sholat subuh, disunnahkan untuk tidak makan sampai selesainya sholat Idul Adha, ya. Beda tuh keadaannya. Kalau nanti ini kita yang dalam waktu dekat insyaallah taala melaksanakan sholat Idul Fitri, maka disunnahkan untuk makan dulu sebelum keluar menuju masjid ataukah lapangan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yakhruju yaumal fitr hatta yuftir ala tamaratin yaqulhunna witran. Karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitr kecuali beliau makan beberapa biji kurma. Hitungannya itu witron, ganjil, 1, 3, ataukah 5, ataukah 7, ya. Jadi disunahkan untuk makan kurma dalam hitungan yang ganjil sebelum keluar menuju masjid ataukah lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri. Wala yat'am yauman nahar hatta yusolli. Beda dengan Idul Adha, ya. Disunnahkan untuk tidak makan sampai kita selesai sholat Idul Adha. Jadi ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya, wa yusannu takbir fil khuruj li sholatil id ba'da sholati subhi masyian. Disunnahkan untuk bertakbir ketika keluar dari rumahnya kita menuju masjid atau ke lapangan, menuju lapangan untuk melaksanakan sholat id, ya. Sepanjang jalan tersebut kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ya, itu disunnahkan. Kemudian yang berikutnya wa yusannu ayatajammalal muslim wa yaktasil wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Disunahkan juga untuk berhias, ya, dan mandi dan memakai pakaian yang bagus serta memakai minyak wangi. Jadi enggak harus setiap Id itu harus pakai baju baru, enggak, ya. Tapi memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Alhamdulillah kalau mampu beli baju yang baru, masya Allah. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Setiap Id, ya, harus pakai baju baru, enggak. Sampai berutang, enggak, ya. Tapi disunahkan memakai pakaian terbaik yang kita miliki. Mandi sebelumnya, kemudian memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, kemudian pakai parfum, ya. Kemudian wa yusannu kathratu dzikr bit takbir wat tahlil, juga disunnahkan untuk memperbanyak zikir, ya, dengan cara bertakbir, ya, kemudian bertahlil la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu bagi para lelaki disunnahkan untuk dia tinggikan suaranya, dia keraskan suaranya, ya, ketika berjalan menuju masjid ataukah lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian yang berikutnya mukhalafatut thoriq, ya, ini juga perkara penting. Ketika dia berangkat dan pulang itu dengan melalui jalan yang berbeda. Jadi contoh, misalkan rumahnya di belakang masjid, ya. Ketika dia berangkat lewat sebelah kanan, ketika dia pulang nantinya pulangnya itu lewat jalur sebelah kiri. Nah, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukhalafatut thoriq, ya, ketika berangkat lewat sebelah kanan, ya, nanti pulangnya sebelah kiri, ya. Itu kalau memungkinkan. Itu termasuk dari contoh perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam hadis Jabir, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yauma Id khalafat thoriq. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat Id khalafat thoriq, beliau itu berjalan menempuh jalan yang berbeda, ya, jalan yang berbeda. Kalau memungkinkan untuk kita lakukan ini maka kita lakukan. Kalau tidak memungkinkan cuma satu jalurnya, maka jangan mengambil jalan yang lain yang nanti ditempuhnya sekitar 1 ataukah 2 jam, ya. Nanti dikiranya hilang sama keluarganya, ya. Gara-gara ingin melaksanakan sunnah yang satu ini akhirnya bingung keluarganya, mana nih kok nggak nongol-nongol, ya. Jadi ini yang kita sebutkan tadi, kalau memungkinkan untuk kita laksanakan maka tentunya itu yang paling baik, akan bernilai pahala. Kegiatan-kegiatan amalan seperti ini kalau kita niatkan untuk ittiba, mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, wakila fil hikmah min dzalik. Kenapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi lewat jalan ini, pulangnya lewat jalan itu? Kata para ulama, hikmahnya liyashhad lahu at-tariqan jami'an, agar kedua jalan tersebut itu mempersaksikan apa yang kita lakukan, ya. Jadi nanti itu bumi semuanya, anggota tubuhnya kita akan menjadi saksi dari amalan perbuatan yang kita lakukan. Wakilah, sebagian juga para ulama mengatakan hikmahnya li idhar syairatil Islam fihima, ya. Kenapa harus lewat jalan ini, perginya pulangnya lewat jalan itu? Untuk menampakkan syiar Islam ini, ya. Biar kaum orang-orang kafir ataukah orang-orang yang membenci Islam itu melihat, ini kaum muslimin banyak jumlahnya, kekuatannya mereka luar biasa, ya. Kemudian wala ba'sa bitahniyatin nas ba'dhum ba'd yaumal id, ya, bi ayyakul li ghairihi taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Dan tidak mengapa untuk mereka saling memberikan ucapan selamat, ya, pada hari Id tersebut, ya, mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal.
Semoga Allah Rabbul Alamin menerima dari kami dan dari engkau amalan-amalan kebaikan. Ya, kalau di Indonesia apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Gimana hukumnya nih? Boleh, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Dari ucapan-ucapan selama di situ tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka diperbolehkan. Dan itu fatwa dari para ulama. Ya, diperbolehkan untuk memberikan ucapan-ucapan ya selama ucapan tersebut tidak mengandung ucapan yang dilarang dalam syariat ini. Ya, yang terbaiknya kita katakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari engkau amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini. Ya, jadi betul-betul ketika bertemu dengan kaum muslimin tersebut, kita nampakkan juga apa? Wajah yang berseri-seri, bahagia. Itu juga dianjurkan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kalau masih tersisa waktu, dipersilahkan jemaah sekalian untuk bertanya seputar pembahasan yang kita bahas di hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama berkenaan dengan sholat Id di masjid. Apakah kita perlu tahiyatul masjid? Ya. Sedangkan itu mungkin orang banyak yang mengatakan baca zikir yang tadi dan hukumnya itu banyak orang yang tidak tahiyatul masjid. Masya Allah. Ya, ini satu dulu ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Tadi kita terangkan bahwa yang terbaik melaksanakan sholat Id itu di lapangan, di musola, lapangan luas. Kalau tidak memungkinkan, gak ada lapangan, ya pelaksanaannya itu di masjid, maka dilakukan di masjid. Cuman terjadi perbedaan. Kalau sholat Id tersebut dilaksanakan di lapangan terbuka, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid, gak ada. Ya, gak ada. Datang langsung duduk bertakbir, ya, berzikir, ya. Beda hukumnya ketika sholat Id tersebut dilaksanakan di masjid. Maka ketika dia masuk, maka termasuk perkara yang disunnahkan itu untuk seorang muslim dan muslimah ketika masuk ke dalam sebuah masjid rumah Allah untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, "Idza dakhala ahadakum al masjid, fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang kemudian dikenal di kalangan para ulama fikih dengan sebutan sholat tahiyatul masjid. Sholat dalam rangka pengagungan terhadap masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah yang mereka mengagungkan Allah, mengagungkan rumah-rumah Allah, ketika masuk ke dalam masjid kemudian tidak sholat tahiyatul masjid. Kalau kita ngaku cinta Allah, kita ngaku cinta dengan syiar-syiar Islam, maka mari memulai ke semua itu dari dirinya kita. Ya, kalau dia langsung duduk nggak dosa, boleh baginya, cuman menyelisih yang lebih utama. Jadi itu perbedaannya. Kalau di lapangan pelaksanaannya, maka tidak ada sholat yang mendahului selain sholat Id. Ya, lain halnya ketika selesai sholat Id, dia mau sholat duha, silakan. Ya, di lapangan silakan. Ya, demikian pula di masjid. Ya, dia masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah sholat Id, dia mau sholat duha, silakan, diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Yang kedua berkenaan dengan bacaan tentang takbir, mana pendapat yang paling kuat mengenai adakah bacaan yang sahih atau? Iya, masya Allah. Jadi tadi disebutkan, barakallahu fiik, tadi disebutkan katanya kan di rakaat yang pertama itu ada takbir, ya, takbiratul ihram.
Kemudian di rakaat yang kedua ada takbir intiqal. Kemudian setelahnya itu ada takbir zawaid, takbir tambahan. Di rakaat yang pertama 7 kali, di rakaat yang kedua 5 kali. Di antara takbir-takbir tersebut, ya, apakah ada bacaan tertentu? Sebagian ulama mengatakan tidak ada, ya. Tapi kalau ingin mengucapkan bacaan-bacaan seperti subhanallah walhamdulillah, maka itu diperbolehkan, karena itu dikerjakan oleh sahabat yang mulia, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya, jadi tinggal pilih, ya, mana pendapat yang lebih menenangkan hatinya kita. Yang terpenting jangan saling menyalahkan, ya. Kalau menganggap tidak ada bacaan tertentu, dia cuma takbir saja, silahkan. Kalau seseorang milih untuk membaca, maka silahkan dia baca di setiap antara takbir-takbirnya itu dia mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, ataukah ucapan yang semisal dengannya, maka itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya, Pak? Jadi ya, barakallahu fiik. Yang satu dulu, Pak, ya. Nanti saya lupa, maaf. Jadi masalah takbir itu memang ada beberapa yang diriwayatkan, ya, ada beberapa sighah bentuk yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula dari para sahabat. Jadi dalam permasalahan ini luas, ya. Silakan untuk mengucapkan takbir-takbir tersebut di hari-hari raya tersebut. Wallahu taala alam. Karena memang ada beberapa riwayat yang dinukilkan dari junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Pak. Ketika takbir khotib itu harus menjadi satu atau bisa? Maksudnya gimana, Pak? Ketika khutbah Harus disatukan ketika buka itu atau bisa dipisahkan? gimana maksudnya? Khotib itu kan Khotibnya apakah harus bertakbir? yang menjadi khotib, Ya. itu kan harus baca takbir 7 kali, 9 kali. Ya. Itu harus jadi satu ketika awal atau tidak? Jadi kalau ditanyakan apakah harus wajib bagi khotib tersebut untuk bertakbir, jawabannya enggak wajib hukumnya, ya. Kalau dia mau bertakbir maka silakan, ya. Jadi kalau dikatakan apakah wajib bagi sang khotib tersebut untuk bertakbir, membuka khutbahnya dengan takbir, jawabannya tidak harus. Tapi hendaknya dia buka dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang dinukilkan, seperti ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ucapan-ucapan yang memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apakah sebuah keharusan bagi seorang khatib ketika berkhutbah Id untuk bertakbir, jawabannya tidak harus, ya, bukan sebuah keharusan. Wallahu taala alam. Ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bicara masalah takbir. Ini ada imam yang sholat Idul Fitri ini di rakaat yang kedua lupa takbir. Kenapa? Lupa takbir yang 5. Belum paham? Lupa takbir yang kelima. Oh iya, masya Allah. Rakaat kedua. Ya. Seimam itu apakah itu ada sujud sahwi? Jika memang ada, tidak ada, terus makmum dari imamnya sujud sahwi, apakah makmumnya ikut sujud sahwi? Masya Allah, barakallahu fiik. Itu tadi lupa kita jelaskan bahwa takbir zawaid, takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Kalau ada imam sholat id, dia cuma takbiratul ihram aja, Allahu Akbar. Kemudian dia enggak takbir 7 kali. Gimana hukum sholatnya? Sah hukumnya, ya.
cuman menyelisih yang terbaik dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahami ya? Ya, kalau ada imam dia sholat, ya sholat id, takbir langsung aja, takbir Allahu Akbar. Kemudian entah dia lupa ataukah memang sengaja. Kalau ditanya hukum sholatnya itu gimana? Hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Karena takbir tambahan itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan pun tidak mengapa, tapi menyelisih yang lebih utama. Kalau imamnya tersebut lupa, maka makmumnya ingatkan, ya, makmumnya ingatkan. Ya, kemudian kalau imamnya tersebut lupa, ternyata takbir di rakaat yang pertama tersebut cuma 6 kali, ataukah di rakaat yang kedua cuma 4 kali, ataukah 3 kali, apakah disyariatkan untuk sujud sahwi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi makmum itu sekedar mengingatkan, ya, sekedar mengingatkan. Namanya perkara-perkara yang sunnah tersebut, ya, tidak kemudian ditutupi dengan apa? Sujud sahwi tersebut. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua itu Ya. tentang bawah Ya. Kan imam itu sujud sahwi, Ya. apakah kita ikuti juga? Karena kan itu tidak menyalahi. Maksudnya ketika dia lupa. Belum salam, imamnya sujud sahwi. Apakah mau juga kita tahu kita sujud sahwi juga? Kalau misalkan imamnya tersebut lupa, misalkan, kemudian dia sujud sahwi, wallahu taala ikut, ya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wallahu taala alam. Ya. Ada yang lainnya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan dari Ustaz. Apa untuk kaum akhwat yang sedang haid untuk datang ke lapangan atau tidak? Apa? Untuk kaum akhwat yang sedang haid, apakah ikut datang ke lapangan sholat atau tidak? Datang? Untuk kaum akhwat yang datang bulan yang Oh iya, masya Allah. Tadi masya Allah pertanyaannya bagus. Tadi udah kita singgung, ya, bahwa di antara dalil yang dijadikan sebagian ulama yang mengatakan wajibnya sholat id itu, mereka berdalil bahwa wanita-wanita yang haid aja diperintahkan untuk keluar dari rumahnya menghadiri sholat id tersebut. Menghadiri, bukan melaksanakan, ya, karena wanita haid itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Haram hukumnya untuk melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi mereka datang, ya, mereka datang ikut menghadiri syiar Islam yang satu ini. Gadis-gadis pingitan yang mereka nggak pernah keluar rumah sama sekali, maka di hari Id tersebut mereka keluar dari rumahnya untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin, ya. Dan mereka itu duduknya, ya, kalau di lapangan duduknya ataukah di masjid duduknya terpisah. Jangan sampai mereka duduk di tengah yang bisa memutuskan shaf para wanita muslimah yang lainnya, ya. Dan juga kalau sekiranya mereka itu haid, ya, dan khawatir darahnya tersebut bisa mengotori masjid, maka nggak apa-apa mereka untuk duduk di bagian belakang ataukah di luar masjid, ya. Yang penting mereka datang keluar menghadiri sholat id tersebut. Wallahu taala alam. Ya. Apabila hari Idul Fitri jatuh di hari Jumat, apakah kita sholat Jumat? Masya Allah, ini juga pertanyaan bagus yang tadi terluputkan. Gimana tuh kalau sekiranya sholat id, Idul Fitri ataukah Idul Adha itu berbarengan jatuhnya di hari Jumat, ya, maka gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau bertepatan sholat id tersebut, Idul Adha dan Idul Fitri tersebut jatuhnya di hari Jumat, maka bagi yang mau melaksanakan sholat Jumat silakan, ya. Bagi yang tidak mau melaksanakan sholat Jumat juga dipersilakan, karena itu merupakan rukhsah, ya. Jadi kalau bertepatan boleh. Mau melaksanakan sholat Jumat silakan. Tidak melaksanakan sholat Jumat pun dia mencukupkan dengan sholat zuhur, itu diperbolehkan. Itu yang dibahas dan dipaparkan oleh para ulama berkaitan dengan permasalahan ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik.
Ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai perbedaan pelaksanaan satu lima sholat atau lebaran sebenarnya kan mungkin dikatakan boleh yang mengikuti yang awal atau boleh yang mengikuti yang berikutnya. Apa Pak? Kalau ada terjadi perbedaan dalam penentuan sholat id, Iya. katanya itu ada yang 29, ada Iya. yang 30 kan tentunya. Sebetulnya dasar untuk meyakini abdulnya yang mana itu sebetulnya meyakininya seperti apa? Masya Allah, pertanyaannya bagus. Mudah-mudahan satu dulu Pak ya, takut lupa nanti, maaf. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya serentak. Amin ya Rabb. Ya biar gak bingung. Mudah-mudahan sholat idnya nanti serentak semuanya. Ya amin ya Rabb. Itu yang kita inginkan. Yang jadi masalah kemudian kalau terjadi perselisihan, mana sih yang harus kita ikuti. Jadi memang ini bukan perselisihan yang baru terjadi, memang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, bahkan mungkin sebelum kita lahir pun sudah terjadi perselisihan tersebut. Dan dalam permasalahan perselisihan ijtihadiyah di kalangan para ulama, seorang muslim itu sikapnya harus berlapang dada ya, harus berlapang dada. Dalam permasalahan fikih, dalam permasalahan ijtihadiyah, yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah berlapang dada. Selama itu perselisihan mu'tabar yang teranggap di kalangan para ulama. Ya, ada orang yang ketika sholat jarinya digerak-gerakkan. Ya, ada orang yang ketika bangkit dari ruku dia bersedekap. Itu permasalahan ijtihadiyah di kalangan para ulama yang seorang muslim itu harus berlapang dada. Selama dia meyakini perkara tersebut ada dalilnya, silahkan ya, jangan sampai kemudian saling mencela satu sama lainnya. Kembali ke permasalahan ini, gimana sih kalau nantinya terjadi perselisihan ya. Saya ikutnya Arab Saudi ya, saya ikuti pemerintah Indonesia. Jadi dasar pijakannya itu ya kembalinya kepada ru'yah al-hilal di negara tersebut ya. Jadi penentuan masuknya sholat id itu tergantung apa, ru'yah hilalnya ya, di setiap dari negara tersebut ya, di setiap dari negara tersebut. Kalau sudah dilihat hilal di waktu maghribnya berarti besok sudah id ya. Kalau nggak terlihat berarti apa, digenapkan Ramadan tersebut menjadi 30 hari ya, digenapkan Ramadan tersebut menjadi 30 hari. Jadi dilihat tuh maghrib tanggal 29 Ramadannya udah siap-siap lihat hilalnya. Kalau terlihat ya, hilal Syawalnya berarti besoknya itu sudah sholat id ya. Itu dasar pijakannya. Kata Nabi SAW, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihatnya, yaitu melihat hilal, dan sholatlah kalian, beridlah kalian dengan melihatnya ya. Jadi kalau memang pemerintah misalkan sudah betul-betul melihat ya dan mengumumkan bahwa sudah terlihat hilal tersebut di tanggal 29 Ramadan, maka besoknya itu harus melaksanakan sholat id ya. Kalau misalkan maaf di Saudi beda ya, beda, misalkan mereka belum melihat hilal ya, maka bagi seorang muslim hendaknya saling menjaga ya, karena sebagian pendapat ulama itu mengatakan bahwa satu matla itu untuk semua negara. Itu pendapat sebagian ulama ya. Kalau di Saudi misalkan mereka belum melihat hilal, maka wajib bagi yang lainnya juga untuk mengikuti Saudi. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian pendapat ulama yang lainnya mengatakan matla, perbedaan pandangan melihat hilal itu dikembalikan di tiap-tiap negara, karena beda posisinya, letaknya juga beda. Kalau sekarang sih mungkin enak karena ada WhatsApp ya, ada media untuk kita hubungi di Arab Saudi. Tanya teman di sana, keluarga di sana, udah lebaran nggak besok? Belum. Oh berarti saya belum juga ya. Coba kita bayangkan kalau dahulu kala di zaman Nabi ataukah zaman setelah Nabi itu belum ada media telekomunikasi tersebut. Lagi mana mereka menentukan masuk waktu idnya tersebut
Ya. Pastinya apa? Mereka apa? Berdasarkan dengan apa? Matlak dari masing-masing negara tersebut. Jadi perkara yang lebih menenangkan hati untuk dikembalikan semua itu dari pandangan matlak, dari pandangan hilal di setiap negara. Jadi pijakannya itu dengan melihat hilal tersebut. Kalau misalkan di Saudi sudah melihat hilal, di Indonesia belum, maka ya yakini itu berarti belum nih, kita belum masuk, kita berarti digenapkan 30 hari. Kemudian besoknya atau kalau usahanya kita melaksanakan sholat Id. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, misalkan dia meyakini puasanya 29, Iya. tapi di saat 29 dia ketinggalan sholat Idnya, apa dibolehkan untuk sholat Id yang hari ke-30? Gimana Pak? Kalau dia meyakini Kalau dia meyakini puasanya sampai 29, 29, tapi ternyata dia sholat Id di tanggal 30. dan itu ketinggalan gitu, apa dia masih boleh untuk sholat Id yang diyakini hari kedua itu? Dia meyakini puasa cuma 29 hari. Dia pingin sholat Id, nggak ada orang, gitu Pak. Apakah dia boleh sholat Id esok harinya? Sholatnya dia ikut ya hari yang Iya, boleh. Jadi dia berkeyakinan sholat puasa cuma 29 hari ini. Cuman berhubung nggak ada kaum muslimin yang merayakannya, maka boleh baginya untuk melaksanakan sholat Id tersebut di hari yang ke-30. Itu boleh, itu disebutkan oleh para ulama, ya. Itu disebutkan oleh para ulama. Boleh untuk melaksanakan sholat Idnya tersebut di hari ke-30 bersama kaum muslimin. Ya, jadi kalau nanti qadarallah masyafa'al terjadi perselisihan dalam penentuan satu Id tersebut, maka jangan saling gontok-gontokan, ya. Sampai enggak ngajak ngomong, haram nih puasa hari ini, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Kalau dia meyakini bahwa hari tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk berpuasa, pegang itu, pegang. Ya, bawa itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyalahkan yang lainnya kalau mereka masih berpendapat, ya, dengan pendapat sebagian ulama bahwa berhubung negaranya kita belum lihat hilal, maka saya berpuasa di hari ini. Ya, jadi sekali lagi semua terbangun di atas keyakinan terhadap apa yang diyakini dari dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru itu dari pribadi saya sendiri, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekeliruan juga datangnya dari syaitan. Wa akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa jazakumullahu khairan.